Stunting atau anak yang kerdil dalam perkembangannya, anak ini bisa mengalami gagal tumbuh, juga mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, ya, mengalami masalah fungsi otak dan perkembangan organ, serta rentan terhadap infeksi. Anak ini bisa mengalami gangguan fisik dan mental sampai mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depannya. Nah, dari pertumbuhan jasmani yang kurang sehat tadi, kemudian perkembangan kecerdasan intelektual yang tidak maksimal, tentu saja akan mengurangi semangat untuk belajarnya. Dan implikasinya ini akan mengalami dan sekaligus menaikkan angka putus sekolah. Nah, saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berpendapatan menengah. Berdasarkan data yang diperoleh secara nasional, ini stunting angkanya masih tinggi, yaitu pada saat COVID-19 kemarin naik mencapai 27,68%, dan tahun 2022 mulai menurun menjadi 21,6% dari target pemerintah pada tahun 2024 menurun hingga 14%. Nah, di Indonesia ada 18 provinsi dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka nasional. Dengan posisi teratas itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 35,3%, dan sisanya ada 16 provinsi yang berada di bawah rata-rata. Maluku Utara sendiri menempati urutan ke-12, yaitu 26,1% dengan 7 kabupaten kota. Ada 3 upaya yang dilakukan guna mencegah stunting di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pemberian tablet tambah darah bagi para remaja putri. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil guna untuk mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil. Dan yang ketiga itu adalah pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan seperti telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Untuk Maluku Utara sendiri, prevalensi stunting dari 26,1% ini ditargetkan turun mencapai 14% di tahun sebelum tahun 2024. Untuk itu, dalam upaya penurunan angka stunting ini, ada 3 kabupaten yang justru mengalami kenaikan angka stunting, ya, seperti di Kepulauan Sula, capai 35,2% prevalensinya, kemudian Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai. Pemerintah daerah punya peran yang tentunya menjadi ujung tombak, ya, dari penanganan stunting, karena memang pemerintah kabupaten kota bahkan sampai dengan desa dan kelurahan itu punya peran yang strategis, karena ini adalah pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di level akar rumput itu. Penyebab terjadinya stunting ini
dapat berasal dari tingkat rumah tangga atau keluarga maupun dari komunitas. WHO menetapkan demikian ya. Nah, pada tingkat rumah tangga ini stunting disebabkan oleh 8 faktor. Di antaranya yang pertama kondisi rumah, yaitu faktor yang memang berasal dari kelayakan ya, kondisi sosial ekonomi keluarga yang meliputi sanitasi dan air yang tidak memadai, kemudian rendahnya penghasilan keluarga, kurangnya ketersediaan makanan, dan rendahnya pendidikan dari ibu atau pengasuh anak. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas asupan makanan, yaitu kurangnya kandungan zat gizi, vitamin mineralnya, kemudian keanekaragaman dari makanan dan minuman, ya, berasal dari tingginya kontaminasi makanan serta penyajian makanan. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi dan hygiene makanan dan minuman. Ya, dan yang keempat ini adalah penyakit infeksi, yaitu seperti diare, kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, cacingan, dan kurangnya nafsu makan akibat adanya infeksi. Kemudian yang kelima yaitu status kesehatan ibu, yaitu kehamilan remaja, kemudian terjadinya kekurangan energi kronik ya, baik itu sebelum maupun setelah kehamilan dan menyusui. Ada juga jarak kelahiran yang terlalu dekat ya, kemudian melahirkan dengan kondisi pertumbuhan janin yang terhambat dan prematur, dan hipertensi, penyakit dari ibu. Kemudian yang keenam ini pola asuh yang kurang baik ya, mencakup praktik perawatan anak yang kurang, kemudian kurangnya stimulasi dan aktivitas perkembangan, membantu perkembangan anak, atau buruknya pola pemberian makan ya, anak tidak mau makan seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah pemberian ASI yang tidak memadai, disebabkan karena tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini atau tidak diberikannya ASI eksklusif. Bahkan pemberian makanan pendamping ASI itu tidak sesuai dengan kecukupan gizinya. Kemudian yang kedelapan adalah penyebab balita stunting ini pada tingkat masyarakat atau negara disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya politik ekonomi ya, sistem pertanian dan pangan, ketersediaan air dan sanitasi lingkungan, pelayanan masyarakat, serta tingkat pendidikan. Ya, jika dilihat secara umum, angka kejadian stunting ini mayoritas dialami oleh keluarga miskin ya, atau tidak mampu. Karena memang persoalan mendasarnya adalah masalah kemiskinan yang massal secara sistemis gitu. Keluarga akan terpapar dengan berbagai stresor ya, dan krisis ekonomi. Nah, ujung-ujungnya ketangguhan imunitas ini tubuh makin lemah ya. Kelaparan dan gizi buruk itu akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga pangan akibat krisis ekonomi gitu ya. Kemudian dengan kemiskinan ini memaksa para ibu itu membanting tulang, padahal di antara mereka ada sekian banyak ya ibu hamil dan menyusui. Nah, akibat kelelahan fisik, mental dengan peran ganda ini akhirnya menurunkan kualitas dan kuantitas ASI. Maka semakin banyak bayi ini tidak diberi ASI. Padahal ASI ini kalau ditinjau ya dari berbagai aspek itu adalah makanan terbaik bagi bayi gitu, untuk membangun imunitas tubuh bayi. Dan pemberian ASI ini juga memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, kemudian kondisi ini diperparah lagi dengan krisis air bersih ya, akibat dari industrialisasi dan kapitalisasi sumber daya alam termasuk air
gitu ya. Nah, akhirnya lebih dari separuh masyarakat itu jauh dari sanitasi yang layak gitu ya. Banyak kuman patogen yang mewabah ya, faktor penyakit juga menyerang tubuh bayi gitu. Kemudian justru ada yang lebih lagi, yaitu menjadi objek kapitalisasi ya. Akibatnya apa? Biaya berobat itu tidak saja mahal, tapi justru layanan kesehatan memperparah penyakit yang diderita ini. Bahkan ini bisa mengancam jiwa ya, selain tidak memperhitungkan halal dan haramnya gitu. Nah, tingginya kasus stunting yang disebabkan dari berbagai faktor tadi yang disebutkan ini tidak bisa dilepaskan dari buah pahit penerapan sistem kehidupan sekuler kapitalistik. Berbagai program penanganan stunting itu sudah digiatkan, namun belum berhasil memberantas problem stunting secara tuntas. Nah, bagaimana Islam menyelesaikan secara tuntas problem stunting di tengah pusaran kemiskinan ini? Ya. Nah, Islam itu secara alami mampu menciptakan kesejahteraan, termasuk menyelesaikan problem kemiskinan dan stunting. Kenapa? Karena melalui penerapan sistem ekonomi Islam ya, meniscayakan pengurusan umat itu dilakukan secara maksimal. Dimulai dengan mewujudkan pola hidup keluarga yang sehat ya, berarti mewujudkan kebiasaan perilaku sehat sesuai dengan syariah Islam. Nah, ini yang mendorong keluarga untuk mewujudkan pola yang sehat. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Kemudian selain itu jaminan ketersediaan pangan yang halal dan baik, termasuk air bersih sampai pada tingkatan rumah tangga ya, harganya terjangkau dan mudah diakses. Kemudian solusi masalah stunting ini membutuhkan upaya yang terstruktur ya, sistemis, yang memang ini membutuhkan peranan negara dengan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar ya, juga pendidikan dan kesehatan yang gratis, berkualitas tentunya. Dan ini hanya akan bisa diwujudkan ya, diatasi secara tuntas manakala Islam yang diterapkan secara kafah. Islam ini memuliakan anak-anak dengan memberikan tanggung jawab pengasuhannya kepada ibu dan ayah sebagai pencari nafkah. Islam juga sangat memperhatikan pertumbuhan anak di awal-awal kehidupannya, di mana Al-Quran memberi tuntunan kepada orang tua, khususnya ibu, untuk memberi asupan gizi yang tinggi nilainya, yaitu air susu ibu untuk anak yang baru lahir sampai berumur 2 tahun. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hendaknya orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, hukum Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga perlindungan negara terhadap rakyat akan memberikan keadilan tanpa pandang miskin dan kaya.